Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Karisma Lintang Family. Oke, untuk kali ini kita melanjutkan perjalanan di part keduanya ya, menuju Pancuran Pitu di kawasan Baturadèn. Enjoy the journey. Nah teman-teman, 500 meter dari areal hutan pinus Lembakus, kita langsung bisa menemukan wahana baru atau objek wisata baru, yaitu Baturadèn Adventure Forest. Di sini itu karena emang satu kawasan, jadi tidak terlalu jauh ya dari jarak dari satu wisata ke wisata lain. Sebenarnya setelah dari Baturadèn Adventure Forest juga ada Telaga Sunyi, cuma kita tidak mampir ke situ ya, karena emang tujuan kita langsung ke Pancuran Pitunya. Dan informasi buat teman-teman, jadi sebelumnya Mama Lintang juga pernah datang ke Telaga Sunyi. Jadi setelah dari hutan pinus Limbakus, kita langsung datang ke Telaga Sunyi. Tapi pada saat itu kondisinya hujan, jadi kita nggak bisa terlalu lama di areal curugnya karena juga berbahaya. Jadi di setiap areal curug atau air terjun pasti ada warning kalau misalnya tiba-tiba ada hujan, kita harus cepat-cepat uh, menyudahi aktivitas kita di sekitaran curug ya, karena itu sangat berbahaya. Dan untuk airnya juga itu sangat jernih kalau kalian datang tepat waktu atau enggak di musim penghujan. Jadi recommended banget ya kalau misalnya kalian lagi main ke daerah Baturadèn, wajib dikunjungin. Oke guys. Setelah sekitar 10 menit kita berkendara, akhirnya kita pikir sampai. Nah, di suatu pertigaan kita berhenti. Terus salah satu motor dari rombongan kita itu ambil kanan nih. Ya udah kita ikutin, tapi dalam hati itu Mama Lintang merasa aneh, sepertinya ini tuh bukan jalannya gitu. Akhirnya ya sudah kita ikutin terlebih dahulu sampai Omnya Lintang yang di depan itu berhenti. Dan langsung Mama Lintang tanya, emang ini bener jalannya? Dan ternyata ini bukan jalannya guys. Jadi kita itu kesasar. Untung belum terlalu jauh, baru sekitar 100 meter kita kesasarnya. Kita langsung putar balik, langsung ambil jalan yang lurus tadi. Nah kalau dilihat dari pelangnya tadi, kita udah ada tulisan ya, kalau ini tuh yang tadi kita kesasar itu mau ke kayak semacam camping ground gitu. Sepertinya itu bagus, tapi boleh lain kali kita datang lagi ke sana ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Oh ya, untuk perjalanannya asik banget karena emang di sepanjang kiri kanan jalan kita bisa melihat pemandangan yang keren, penuh dengan hijau-hijau, karena Mama Lintang emang sangat suka sama yang namanya alam. Menurut Mama Lintang tuh kalau kita bermain ke alam ada perasaan damai, sejuk, atau kita bisa sejenak merefresh pikiran-pikiran yang mengganggu selama kita bekerja atau dari hal-hal yang membuat kita tidak bisa berpikir jernih. Makanya sengaja Mama Lintang dari awal kita keluar dari hutan non-stop ya, di record terus sampai kita nyampe di Pancuran Pitunya. Karena apa? Di perjalanan itu kalian juga akan disuguhkan oleh pemandangan yang menakjubkan. Karena apa? Di sisi kanan dan kiri jalan kita bisa melihat banyak pohon pinus yang berjejeran. Terus di sisi kiri kita juga melihat bentang alam dari perkotaan dari atas jalan ini. Jadi perjalanannya pun sudah sangat memikat mata kita. Oke? Jadi ikutin terus sampai kita sampai di Pancuran Pitunya. Lorong banget ya cuy.
Teman-teman, setelah kita menempuh perjalanan sekitar 20 menit, akhirnya kita sampai di Pancuran Pitu. Nah, ini dia tempat parkirannya, cukup luas teman-teman. Jadi seperti di awal, karena kita datang ke sini bukan di hari weekend, jadi suasananya itu sepi, dan ini yang kita harapkan. Kita mulai turun sekitar 50 meter dari tempat parkir, kita sampai di loket. Tapi karena memang kita pergi di musim penghujan, maka apa yang sudah kita prediksikan dari awal terjadi. Setelah kita sampai di loket, hujan pun datang. Ya sudah, akhirnya kita duduk-duduk dulu sambil beli cemilan, kita makan di situ. Setelah sekitar 15 menit akhirnya hujan reda dan kita mulai masuk ke kawasan Pancuran Pitu. Dan untuk HTM-nya sendiri menurut Mama Lintang cukup terjangkau, jadi per individunya itu cuma 15.000 ya. Cukup terjangkau dengan view yang seindah ini dan tingkat kepuasan yang menurut Mama Lintang cukup oke, cukup baik ya. Kita mulai jalan, jadi untuk ke lokasinya itu sendiri kita harus berjalan menyusuri jalan setapak ya, dan itu menurun terus ya, karena emang lokasinya itu berada di bawah. Dan kita juga sudah menyediakan bawa payung, bawa mantel karena kita memang bawa anak kecil. Jadi harus persiapannya benar-benar matang. Ingat ya, kalau kita bepergian membawa anak kecil, semua perlengkapan anak kecil atau perlengkapan anak kita itu harus benar-benar sudah dipersiapkan dengan matang. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Apalagi kita bermain di alam terbuka seperti ini dengan cuaca yang tidak menentu. Oke, teman-teman harus diingat ya, safety adalah yang utama. Oh ya, untuk jarak dari pintu loket sampai ke lokasi itu sekitar 10 menit ya. Karena kita emang harus jalan kaki, tidak bisa ditempuh dengan kendaraan karena emang jalannya setapak ya. Tapi cukup menyenangkan karena emang di jalan kita bisa menikmati panorama di sekitar. Oke. Dan aksesnya juga sudah sangat mudah, jadi jalannya itu sudah dipelur. Jadi tidak terlalu berbahaya atau tidak memerlukan tenaga yang ekstra ya, karena jalannya emang sudah bagus. Nih kita sudah sampai. Nah itu. Wis tekan, kok tapi tekan ngisor, mau laku. Sepi banget ya. Gila guys, keren banget. Iya. Mama Lintang seneng banget ya guys, karena apa? Setiap Lintang diajak bermain ke tempat yang seperti ini atau di alam terbuka, dia tuh menikmati, jadi gak terlalu rewel gitu lah, masih bisa menyesuaikan kondisi di tempat yang kita kunjungi. Jadi seneng aja gitu, karena emang Mama Lintang tuh seneng kalau main ke tempat-tempat yang berbau alam seperti ini, juga sambil mengajarkan banyak hal kepada anak kita ya, bahwa kita harus mencintai alam, menjaga kebersihan, dan alam juga menunjukkan bagaimana Tuhan menciptakan bumi dan seisinya. Jadi kita sambil mentadabur alam dan mengenalkan banyak hal di sini, oke?
Dan di sini kita sudah bisa dengar ada suara gemercik air yang di telinga itu menyegarkan. Jadi pengen cepet-cepet sampai dan menikmati suasana di sana. Nah, ini kita masuk ke areal, sudah ada banyak ini ya pedagang baju, tapi ini karena emang suasananya nggak terlalu ramai, jadi nggak banyak yang tutup ya di sini. Cara ini dia guys, pancuran pitu yang kita maksudkan. Jadi di sini itu ada semacam pemandian air hangat, dan yang lubang-lubang yang ada di situ itu merupakan lubang alami dan jumlahnya ada 7. Makanya disebut pancuran pitu. Dan ini merupakan air yang mengalir dari Gunung Slamet katanya. Jadi sekarang kita itu ada di kaki Gunung Slamet. Setelah kita sampai, ya sudah, kita istirahat sebentar. Setelah itu mulai pada cuci muka ya, katanya airnya itu menyegarkan. Juga di sini tuh banyak ini ya, jasa tukang pijat menggunakan belerang yang sudah dikeringkan. Jadi bentuknya itu kayak serbuk-serbuk. Itu juga bisa untuk relaksasi dan menghilangkan sakit-sakit ya pada tubuh. Dan disitu kita juga lihat banyak yang sedang berendam atau yang sedang melakukan pijat relaksasi juga. Tapi di sini kita tidak ada yang melakukan pijat relaksasi karena emang kondisi cuaca juga tidak mendukung ya. Kita takut sebentar lagi hujan. Ya udah, kita menikmati suasana yang ada, dan airnya juga di bawah sana itu juga sedang deras. Dan sebenarnya kita bisa turun ke bawah sana, ke bawah yang itu tadi ada asap, itu bisa sebenarnya. Tapi karena memang kita membawa anak kecil dan juga ada resiko di situ, jadi kita memutuskan untuk jalan-jalan di areal sini saja. Dulu Mama Lintang pernah ke sini dan Mama Lintang jalan ke bawah sana. Itu bentang alamnya luar biasa, guys. Ada pemandian air hangat juga yang bisa kita explore, dan di ujungnya nanti kita ketemu dengan sungai. Itu asik kalau kita nggak bawa anak kecil, atau misalnya bawa anak kecil pun itu bisa, asalkan di musim yang tidak penghujan karena jalannya licin. Jadi kita lebih mengutamakan keselamatan bersama. Oke. Nangis sarana, maksudnya kayak apa ya? Dolanan banyak nangis. Wis penuh dadi memorine. Yuk, mari ini namanya lanjut. Seger banget rasanya, rau banyaknya kok. Panas Masa? tapi jadi marakna. Ya, jangan-jangan makan awet muda. Hah? Nah guys, setelah kita puas menikmati suasana yang ada, melakukan sesi foto bersama dan lain-lain, akhirnya kita istirahat sejenak sambil menunggu hujan reda.
Dan disinilah akhir dari perjalanan kita kali ini. Semoga teman-teman menikmatinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.